Ketika manusia sebagai ciptaan, dia lupa dengan sang penciptanya, kemudian hidup dengan dirinya sendiri dalam kesombongan, dengan keangkuhan, dengan mencoba untuk memuji diri, ya memuji diri dengan mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Maka tunggu saja bahwa akan ada kehancuran. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita terima dalam diri kita ini sebenarnya anugerah Tuhan, maka kita akan bersikap mensyukuri semua yang menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika kita hidup dengan rasa syukur, maka kita akan menghargai orang lain, kita menghargai pemberian orang lain. Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita adalah semata-mata bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Dan Tuhan juga bisa mempercayakan orang lain untuk membawa kita pada tingkat di mana kita berada pada saat ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Halo Sobat Askara Channel, senang sekali saya Tabita Makitan sebagai host bisa kembali menyapa Anda dalam program Bincang Kita, Bercakap Bersama, Mencari Makna. Dan tentunya hari ini kita akan memperbincangkan topik-topik yang menarik dan tentunya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk kali ini ada seperti biasa ya Pak, ada Bapak Oti Priambodo yang selalu setia untuk 1 bulan sekali. Iya, kita berbincang terus ya Pak ya. Supaya mengulik ini lebih dalam gitu tentang topik-topik yang kita hadapi sehari-harinya. Dan kali ini juga Pak kita mungkin yang sebelum-sebelumnya ya ada tentang rendah hati sudah kita bahas. Nah, sekarang ini tentang kesombongan. Kebalikannya dari rendah hati, betul. Iya. Kesombongan ya. Karena itu perlu diatasi ya Pak ya, dan kayaknya kesombongan hidup kita ini penuh dengan kesombongan. Betul Pak. Kadang-kadang siapa dulu? Iya, kadang nggak sadar dan itu yang mungkin jadi bahaya ya Pak ya. Siapa dulu saya? Iya. Anak siapa dong? Tantenya siapa nih? Ada satu status yang melekat dalam kita yang kadang membuat kita merasa di atas begitu ya Pak. Karena pada dasarnya kita ini kan berada dalam satu situasi di mana kita perlu dipuji ya. Kalau tidak diri kita sendiri siapa lagi kan? Iya betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Dan kesombongan ini bahkan dibilang itu dosa ya Pak ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, itu bahwa kesombongan itu salah satu, bahkan disebutkan salah satu dosa yang membuat Tuhan tuh sangat jengkel dan bisa membuat Tuhan sangat murka begitu. Padahal mungkin kalau kita lihat sombong mungkin ya hanya karakter aja atau mungkin sikap lah gitu. Tapi ternyata kok bisa membuat jengkel Tuhan tuh mengapa sampai demikian Pak? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang kesombongan ya. Jadi sikap sombong itu seringkali kita lihat ketika seseorang merasa lebih unggul. Ketika seseorang merasa ada nilai lebih, bahkan tidak memiliki nilai lebih pun kadang-kadang berusaha untuk melihat, oh ternyata bahwa saya ini mungkin mampu daripada orang lain. Kemudian ketika seseorang merasa bahwa kita atau dirinya itu lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, mungkin lebih dari yang lain. Wah, saya pandai masak, seperti itu. Kalau menampilkan tulisan mungkin, tulisan saya lebih bagus daripada orang itu. Lebih pandai, lebih terlihat cerdas. Pokoknya, mungkin. Ya, seperti itu. Jadi itu sebuah kebanggaan yang akhirnya membuat kita tidak sadar diri bahwa kita sudah jatuh dalam kesombongan. Jadi orientasi kepada diri kita, orientasi kepada apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan begitu. Jadi lebih bersifat kepada akhirnya dalam tanda kutip kita bisa mentuhankan kita. Karena akhirnya lupa dengan Tuhan toh. Iya. Pokoknya fokus kita aja gitu ya. Iya, karena itu memang natur manusia yang berdosa ya. Natur manusia yang berdosa kan membuat manusia akhirnya
berada dalam situasi bahwa dia itu rusak dalam pengertian cara berpikirnya, rusak dalam pengertian memahami diri, rusak dalam pengertian melihat bahwa di balik semuanya itu sebenarnya ada Tuhan yang perlu dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Sehingga berbicara tentang tema-tema yang sudah lalu, ya ini bertolak belakang dan sekarang ya. Sekarang kan sombong, angkuh, dongkak, tetapi beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang rendah hati, ya seperti itu. Iya, jadi mengapa Tuhan sampai bisa sampai murka itu ya Pak ya? Mungkin karena ketika kita sombong kita sudah tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama lagi, begitu. Iya, karena kita merasa bahwa diri ini mampu ya, diri ini lebih, diri ini melebihi dari apa yang sebenarnya menjadi bagian dalam dirinya, akhirnya ya tidak perlu orang lain. Atau akhirnya kayak Tuhan juga nggak perlu. Iya. Akhirnya dikesampingkan. Nah kalau Tuhan nggak perlu dikesampingkan, berarti kan sudah menyangkali bahwa hidup ini kan sebenarnya Tuhan yang buat kan. Iya. Nah seperti itu. Jadi ya itu ada beberapa hal yang membuat manusia itu kelakuannya akhirnya menjadi bagian yang keberdosaannya ya, atau hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan berkaitan dengan sikap manusia atau sifat manusia itu adalah salah satunya diantaranya adalah kesombongan. Ya. Dengan kesombongan itu menjadi bagian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Begitu. Dan yang tadi sudah disebut Pak Oti ya, beberapa hal contoh itu ya yang sombong itu. Nah mungkin dalam sehari-hari secara kita tidak sadar ya Pak ya, mungkin sudah ada bibit-bibit kesombongan gitu Pak dalam diri kita mungkin ya kan, yang mungkin kita sebenarnya nggak sadar, dan kalau bibit itu mungkin nggak segera dicabut, dibiarkan bertumbuh, nanti akan bahaya. Nah seperti apa Pak contohnya misalnya bibit-bibit kesombongan itu? Seperti tadi kan bahwa natur kita adalah manusia yang berdosa, orientasi kan kepada diri. Kepada diri yang kaitannya dengan kita mungkin lebih dari orang lain. Berarti ada sifat-sifat atau bibit yang ada dalam diri kita yang kadang-kadang tidak kita sadari, bahwa kita itu kan suka dipuji. Iya. Suka dipuji, suka dihormati. Ya manusia kan pada wajar lah kalau orang punya kelebihan-kelebihan diapresiasi kan. Betul. Tetapi ketika hal itu tidak kita miliki, akhirnya kita berusaha bagaimana supaya orang lain mengakui kita toh. Kemudian ketika kita memiliki sesuatu yang kita dapatkan dan orang lain tidak dapatkan, akhirnya kan kita mencoba untuk menyampaikan itu, walaupun sebenarnya itu sebagai rasa ungkapan sukacita kita ya, tapi kadang-kadang kita tidak memahami konteksnya juga, akhirnya membuat orang lain merasa kok sombong. Gitu ya. Iya. Karena pada prinsipnya orang itu kan ya tadi ingin dipuji, dihormati, jadi ingin dihargai ya, sehingga juga ingin tadi diakui, sehingga akhirnya sikap kita akhirnya dilakukan dengan misalnya menunjukkan mungkin harta kita, karena kita punya harta kan, status kita juga ya. Sekarang kita juga sulit untuk membedakan mana pada saat kita bersukacita dengan mengupload status kita, mana pada saat kita sebenarnya sedang menunjukkan arogansi kita. Oh iya. Bahwa kita adalah orang yang sudah berhasil dibanding dengan teman-teman kita. Betul, beda-beda tipis ya Pak ya. Memang. Satu saat saya pernah juga dulu ya, awal-awal masih Facebook itu masih baru mulailah tahun-tahun mungkin 10 tahun sebelum ini, jadi tahun-tahun 2010-an kan sudah mulai Facebook muncul kan. Jadi saya mencoba juga untuk naruh sebenarnya merupakan rasa ungkapan syukur kan. Wah, suatu saat datang satu tempat, kemudian saya taruh di situ foto kan. Ternyata habis itu banyak yang komen. Oh gitu. Komennya komennya menunjukkan, wah
Ya sombong sekali nih. Oh begitu ya. Jadi memang apa ya? Kadang intensi kita mungkin tidak untuk memamerkan, tapi saya bisa berusaha untuk menghindari. Kalau gitu saya nggak usah lagi lah narsis itu. Ya Pak, harus ekstra hati-hati sekarang, apalagi di sosmed ini ya. Jadi apa namanya, gaya hidup apa ya? Apa istilahnya, pamer ya? Pamer tentang kekayaan, pamer tentang apa yang kita miliki, pamer tentang banyak hal ya, berkaitan dengan mungkin status, mungkin kelebihan juga, termasuk juga apa namanya, hal-hal yang apa namanya, istilahnya membuat orang lain akhirnya apa ya, tidak suka atau tidak ini dengan kita. Jadi sikap misalnya pamer itu sebenarnya tanpa disadari ya. Ya, karena itu tadi ya Pak, mungkin kita awalnya mungkin yang sudah betul. Oh iya, tapi mungkin kalau misalnya di komennya itu banyak yang nge-like, mungkin malah semakin itu gitu. Kan kebanggaan sendiri. Makin mungkin mungkin bisa jadi karena itu. Tapi kalau kita sadar, ternyata orang lain juga tidak cara menyikapinya kan berbeda. Kita belajar untuk kalau kita menghindari lah hal seperti itu. Kemudian sikap misalnya dalam diri kita, kita kadang-kadang tanpa disadari bahwa kita ini adalah orang yang lebih benar daripada orang lain. Jadi cenderung merendahkan orang lain begitu ya Pak. Jadi kan kita kan punya rasa, kemudian cara berpikir kita itu kan sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan. Kemudian kita mencoba untuk menuangkan ide itu kepada orang lain, tetapi kadang-kadang kita juga sebenarnya jatuh kepada orang lain bisa apa sih? Gitu. Kayaknya dia nggak mungkin deh seperti saya, apalagi statusnya saya mungkin sebagai orang yang latar belakang pendidikan juga banyak sepertinya juga, itu Pak. Kalau di zaman kuliah saya dulu ya begitu. Latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang keluarga, kemudian latar belakang keturunan juga kadang-kadang, wah ini saya termasuk darah biru nih. Oh iya. Dan saya harus dihormati. Harus dihormati. Padahal darah kita merah kan? Iya. Ya, seperti itu rasa ingin dihormati, kemudian tanpa disadari juga kadang-kadang kita haus akan pujian ya. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan yang cukup lelah, pekerjaan yang cukup keras, kita kadang-kadang membutuhkan pujian ya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan pujian, akhirnya kita merasa ngomel dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa kita membutuhkan pujian daripada orang lain. Kemudian kita tadi menyepelekan orang lain. Kemudian juga ketika hidup kita merasa diri benar, maka kita merasa sulit untuk dinasehati. Tidak terbuka ya Pak. Iya, bahkan kadang-kadang mungkin dengan anak kita, keponakan kita, dengan istilahnya junior kita merasa bahwa diri kita tuh lebih berpengalaman, sehingga merasa bahwa kita ini kayaknya tidak perlu nasihat lagi. Oh ya. Kadang-kadang seperti itu kan? Iya, karena sudah berpengalaman. Ya, tanpa disadari kan kita sudah melakukan tindakan itu. Tapi kita tidak memahami bahwa itu sudah menjadi bagian dari hidup kita yang berada dalam satu kehidupan yang mungkin berada dalam kesombongan. Karena kita merasa berpengalaman, akhirnya menyepelekan anak kecil yang sebenarnya dia mengingatkan kita. Ya kan? Padahal Yesus juga mengajarkan supaya kita menghargai juga seorang anak kan. Seperti itu. Ya paling tidak hal seperti itu. Rasa ingin dihormati, rasa pamer dan sebagainya. Sifat-sifat seperti itu atau sikap seperti itu yang tanpa disadari bahwa kita sudah jatuh dalam kesombongan. Iya, ada bibit-bibit itu ya, tadi ya, bibit-bibit Pak, ya? Seperti itu. Iya, seperti yang mungkin tadi merasa senior begitu ya Pak ya, merasa berpengalaman, jadinya ujung-ujungnya mungkin tidak mau belajar lagi begitu ya, karena mungkin merasa sudah cukup. Ya karena merasa sudah berpengalaman, kayaknya saya nggak perlu nasihat lagi. Kalau sudah nggak perlu nasihat lagi berarti saya sudah mampu kok. Iya. Nah kalau kita sudah mampu berarti akhirnya melupakan Tuhan tuh, bahwa Tuhan itu yang memampukan kita. Tuhan juga kan menerima kita apa adanya.
Artinya Tuhan juga menerima kita dengan keterbatasan kita. Tuhan juga menerima orang lain itu juga keterbatasannya juga. Makanya ketika orang lain mungkin belum sampai pada pemahaman seperti kita harus menghargai dia. Tetapi kan kita lebih wah, tahu apa dia? Seperti itu. Iya. Itu kan dapat kita sadari kan? Iya, betul Pak. Pasti mungkin setiap kita dalam mungkin ya bentuk kata-kata yang berbeda, tapi pernah merasakan ini mungkin seperti kita itu. tidak mengucapkan ya, tetapi kita juga mencoba untuk kayaknya lebih bagus yang ini disisihkan deh. Kayaknya belum layak deh. Wah, ada kata-kata belum layak juga. Ya itu juga tindakan kita itu juga menunjukkan bahwa kita tuh terlalu arogan. Ya. Masa orang lain tidak layak mungkin berbicara dengan kita atau berteman dengan kita dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita juga mencoba untuk memilah-milah dan sebagainya. Pokoknya yang sesuai dengan keinginan kita itu yang bisa kita terima. Tetapi yang tidak sesuai dengan keinginan kita nggak mungkin bisa kita terima. Nah itu kan menunjukkan bahwa kita kan bersikap angkuh ya. Kita tidak menghargai orang lain sama seperti Tuhan juga sudah menghargai kita. Seperti itu Mbak Ita. Iya, jadi memang bisa dilihat kalau tipis itu bedanya antara memang menuju kesombongan. Betul. Atau memang kita sebenarnya nggak bermaksud seperti itu. Tapi kalau dibiarkan ya bisa jadi itu tadi itu malah dibiarkan merendahkan orang, kita jatuh ke sana. Ya, kesombongan yang membuat merendahkan orang yang benar-benar lupa sama sekitarnya begitu ya Pak ya. Ya, dan kesombongan ini juga ya banyak ya ungkapan-ungkapan yang menyebutkan kesombongan itu salah satu langkah menuju kehancuran gitu. Jadi sampai separah itu ya ketika kita memelihara atau kita punya kesombongan hati itu ternyata sampai ada ungkapan yang seperti itu. Nah, kehancuran yang seperti apa ya Pak yang dimaksud itu atau? Iya, sebelum kita sampai kepada titik jatuh, berarti kan sebelumnya kan sebenarnya sudah ada sesuatu yang membuat kita celaka kan. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang menarik Mbak Ita ya. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 menyatakan kalau kecongkakan itu mendahului kehancuran. Kemudian tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi orang yang congkak itu, orang yang jatuh, orang yang sombong itu pasti akan dekat dengan kehancuran, ya kan? Seperti kalau kita agak ngeri juga kalau kita melihat misalnya dalam Alkitab, dalam kitab Daniel ya, kitab Daniel yang pasal 4 di situ menyebutkan bagaimana seorang raja yang menganggap dirinya lebih ya, bahkan yang paling berkuasa begitu ya Pak? Ya, dengan kekuasaannya dia menyebutkan dirinya mungkin lebih daripada yang lain. Akhirnya kan jatuh kan, dan Tuhan menghukum. Jadi betul apa yang disampaikan di sini. Kemudian dalam Alkitab juga disebutkan misalnya di dalam kitab Yesaya ya, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15 menyebutkan demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, ini bercerita tentang setan ya. Setan di sana diusir dari surga karena apa? Karena kesombongannya. Jadi, karena kesombongannya maka diusir dari surga. Kalau kita melihat dalam bagian ini dalam kitab Yesaya ya. Nah, karena begitu sombongnya untuk mencoba menggantikan Allah, ya, ada malaikat yang disebut dengan Lucifer ya, yang dalam kitab Yesaya itu, maka akhirnya Tuhan menghukum mereka. Jadi Allah menghukum dan akhirnya mereka dilemparkan ke neraka pada hari penghakiman yang terakhir. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-14,
ayat yang ke-22 dalam pasal yang 14 kitab Yesaya, Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan menyelamatkan nama Babel dan sisanya anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Jadi jelas bahwa akibat dari kesombongan yang dialami ya oleh ciptaan Tuhan ini, malaikat-malaikat itu kan ciptaan Tuhan yang merasa dirinya bahwa dia itu lebih mau menggantikan yang maha tinggi, menggantikan yang maha tinggi, itu kan menunjukkan bahwa sikap yang sombong kan, padahal dia adalah ciptaan. Ketika manusia sebagai ciptaan dia lupa dengan sang penciptanya, kemudian hidup dengan dirinya sendiri dalam kesombongan, dengan keangkuhan, dengan mencoba untuk memuji diri dengan mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Maka tunggu saja bahwa akan ada kehancuran. Iya. Karena di tempat yang kesombongan itu ya. Kesombongan tadi kan bahwa kesombongan atau kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Jadi jelas kalau firman Tuhan berbicara tentang kehancuran, itu berarti diawali dengan sikap hidup yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau kita merasa bahwa diri kita mampu, merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain, kemudian kita akhirnya meremehkan orang lain, padahal kita juga butuh orang lain kan? Iya. Tunggu saja. Iya. Tapi ini firman Tuhan yang berbicara, bukan saya yang berbicara ya. Kalau firman Tuhan berbicara berarti ya benar bahwa ketika kita hidup dalam kesombongan, keangkuhan, maka tunggu bahwa kejatuhan, kehancuran itu sudah dekat dari kita. Iya, seserius itu ya Pak, masih persoalan kesombongan ini. Bahkan tadi disebut akan ditaruh di tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya begitu, betul. Malah. Ya, karena ya itu tadi kita juga harus menghindari sikap-sikap yang membuat kita paling tidak mengintrospeksi diri lah. Bagaimana hidup kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau hidup sesuai dengan kita maunya tadi, kita mencoba untuk mengekspresikan yang ada dalam diri kita dengan mungkin pamer tadi. Iya, entah itu kekayaan, kepandaian, status dan sebagainya. Kemudian kita mencoba untuk berupaya untuk dihargai orang, diakui, dipuji. Kemudian kita menyepelekan juga orang lain. Kita tanpa disadari kita sudah mengabaikan nasihat juga. Entah nasihat dari siapapun. Iya. Nasihat kan bisa tertutup mungkin telinganya, Pak. Kalau kita sudah dalam taraf di mana kita sulit untuk dinasehati, berarti kan kita berjalan menurut diri kita sendiri. Ya kan? Tetapi kalau kita masih menghargai, oh ya berarti ini bagus. Walaupun memang kita harus pilah-pilah ya. Pilah-pilah dalam pengertian, oh ini sesuatu yang baik yang bermanfaat untuk diri kita dalam mengembangkan kita, tentu dengan tetap memandang kepada Tuhan. Gitu Mbak Ita. Jadi sudah sangat jelas disebut bahwa memang kecongkakan itu tadi ya, awal dari kehancuran, kejatuhan seperti itu. Jadi dan memang harus diperhatikan betul-betul, kita introspeksi diri ya, mungkin melihat bibit-bibit apa ini yang mungkin sudah ada ini dalam diri saya. Sebelum kita meloncat kepada kejatuhan, biasanya ada tindakan kita yang berkaitan dengan kesombongan kita. Makanya kesombongan, kecongkakan adalah awal daripada sebuah kejatuhan. Makanya kesombongan itu dekat dengan kejatuhan. Nggak akan jauh dari itu. Iya betul Pak. Dan kalaupun ya Pak, mungkin kita punya itu tadi sikap-sikap yang menuju ke arah gitu, angkuh atau mungkin sudah terlanjur kadung gitu ya Pak. Oh ternyata kalau dilihat ternyata saya ini sombong sekali begitu. Misalnya, pasti kan tetap kita masih bisa berubah begitu ya Pak ya, masih bisa mengubah sikap kita untuk melihat kembali gitu kita ini siapa seperti itu. Nah jadi bagaimana Pak kita ketika sudah tahu mungkin kita harus merubah itu, bagaimana caranya kita menjadi rendah hati di hadapan Tuhan? Ya, ada satu bagian menarik yang saya coba untuk membuka 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 ya, dikatakan demikian.
Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini satu bagian yang menarik kan, berbicara tentang bahwa hidup kita ini, ya, yang perlu kita lakukan bahwa hidup kita penuh dengan rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita terima dalam diri kita ini sebenarnya anugerah Tuhan, maka kita akan bersikap mensyukuri semua yang menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika kita hidup dengan rasa syukur, maka kita akan menghargai orang lain, kita menghargai pemberian orang lain. Disebutkan di sini, kita sudah diberi, tetapi kita merasa tidak diberi. Oh iya, kurang itu kan kesombongan kan, berarti tidak bersyukur kan. Ya, ketika kita menyadari bahwa kita mendapatkan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, kemudian kita ungkapkan dengan rasa syukur, kemudian dengan menghargai orang lain, kemudian dengan menyampaikan segala sesuatu dengan penuh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kerendahan hati. Kita bukan lagi hidup dalam kesombongan yang merasa diri bahwa kita lebih daripada yang lain. Bahkan kita ketika lebih daripada yang lain, kita tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah pemberian. Berarti ya kita hidup dalam kesombongan. Tetapi kalau ketika kita mensyukuri, makanya disebutkan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi yang kita punyai, yang kita terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi kita memegahkan diri seolah-olah kita tidak menerimanya. Berarti kita tidak bersyukur. Kalau hidup penuh dengan rasa syukur, maka kita akan menikmati apa yang menjadi bagian. Tetapi kalau hidup penuh dengan kecongkakan, kesombongan, maka kita akan berupaya untuk ya paling tidak menyamakan diri dengan Tuhan. Ya kan, kalau menyamakan diri dengan Tuhan berarti kita berusaha untuk yang meremehkan, berarti menghakimi juga orang lain. Iya. Ya kan? Menganggap bahwa ya Pak, mungkin bukan pemberian tapi ini hasil usaha saya sendiri kok, gitu ya mungkin. Iya, seperti menerima, itu. Iya. Ya paling tidak seperti itu yang menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga langkah kita yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan. Dan kalau kita mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan, berarti kita mau berbagi juga dengan orang lain. Kalau orang yang sombong kan tidak mau berbagi, maunya untuk diri sendiri. Ya, nanti kalau itu semua diambil baru ini ya merasakan mungkin begitu Pak. Iya. Iya. Jadi gitu. Itu yang perlu kita ingat ya Pak, kalau kita sudah dimulai dengan mensyukuri apa saja yang ada, mungkin itu bisa mengembalikan kita ke posisi, menyadarkan kita posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa begitu ya, bahwa kita nih bukan siapa-siapa begitu. Kita bukan siapa-siapa, dan kita hanyalah manusia yang Tuhan percayakan atau yang Tuhan ciptakan, dan kita memang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tapi karena kita manusia yang berdosa, akhirnya kita lebih banyak melakukan sesuatu orientasi kepada diri. Seperti tadi yang awal, siapa dulu dong? Nah, saya. Iya. Atau siapa dulu tantenya? Siapa dulu dong omnya? Keluarga saya. Siapa dulu dong pakdenya? Atau siapa dulu dong papanya? Gitu kan? Itu kan menunjukkan, oh berarti harus diakui. Kalau orientasi kepada diri saya dan saya, maka itu menunjukkan bahwa kita hidup dalam kesombongan. Tapi kalau hidup kita berbicara tentang bagaimana mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan, maka kita mau menghargai orang lain, tidak meremehkan. Kemudian kita juga bersifat mungkin tindakan kita seolah-olah memang itu hal yang tidak baik, misalnya ternyata kita sudah pamer ya. Dihindari hal seperti itu. Apalagi sekarang di media sosial ya. Oh iya, kan dikasih fasilitas seperti itu ya Pak ya, untuk kalau mau pamer monggo gitu. Jadi semakin gampang gitu, betul, ya Pak ya. Ya jadi untuk rendah hati pun sebenarnya ada hal-hal yang mudah kita kembangkan gitu dalam sehari-hari ya, ucap syukur itu tadi, kemudian lebih
memperhatikan orang lain, Ya, tetap ya. mau belajar seperti itu ya Pak Kita ya. perlu banyak belajar juga. Karena kan bagaimanapun ketika kita berhadapan dengan orang lain, berarti kita perlu belajar juga dari orang itu. Kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Iya. Jadi kita bisa ditajamkan oleh sesama kita, ya kan? Iya. Dan tidak itu, Mbak Ita. Baik Pak, terima kasih banyak dan Hmm. mungkin terakhir Pak sebagai kesimpulan yang Oke. untuk menguatkan gitu ya para Oke. sobat Askara Channel tentang bagaimana mengatasi kesombongan. Oke, Pak. jadi sombong itu merupakan salah satu sifat tercela. Yang tadi kita sudah bahas ya. Artinya adalah bahwa seorang memandang diri berada di atas orang lain, seorang menganggap diri bahwa dia juga berada dalam kondisi di mana dia lebih dari orang lain. Lantas timbul dalam hatinya rasa yang hebat, rasa yang super, rasa yang perlu dihargai, perlu dihormati karena dia kuat, ya, dan dia juga lebih tinggi daripada orang lain. Dan akhirnya dia mencoba untuk meremehkan. Menjadi rendah hati adalah mengenali dengan penuh rasa syukur dan bergantung hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri atau kepada kelompok kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan. Karena rendah hati adalah sesuatu yang menunjukkan pengakuan bahwa apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita adalah semata-mata bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Dan Tuhan juga bisa mempercayakan orang lain untuk membawa kita pada tingkat di mana kita berada pada saat ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Begitu Mbak Ita. Terima kasih banyak Pak Oti ya untuk perbincangan kita kali ini dan bahkan sudah dilandasi juga dengan firman Tuhan ya supaya kita juga semakin yakin dan semakin bisa juga mengatasi kesombongan-kesombongan dalam hidup kita. Terima kasih Pak Oti. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita Sobat Askara Channel. Semoga bisa memberkati dan sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.